apaan deh, nggak paham. Halo Nim. Halo. Kamu lagi apa? Aku lagi searching. Kok muka kamu lesu banget? Kenapa? Sini cerita. Jadi kan ini aku lagi nyari informasi tentang TB, karena keluarga aku ada yang kena TB, tapi kayak susah banget memahaminya. Walah, kamu lagi cari informasi tentang TB ya? Kayaknya aku ada rekomendasi video deh. Oh, Mungkin boleh bisa tuh. bantu kamu buat lebih paham. Bentar ya. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga dapat menimbulkan batuk kronis, sesak napas, hingga demam dan gejala ringan pada malam hari. Tak hanya terbatas pada paru-paru, bakteri ini juga dapat menyerang ginjal, tulang, bahkan otak. Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah besar di Indonesia. Berdasarkan Global Tuberculosis Report tahun 2022 dari WHO, Indonesia menempati posisi kedua di dunia sebagai negara dengan kasus tuberkulosis terbanyak setelah India. Terdapat 969.000 kasus tuberkulosis di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya pula, terdapat 93.000 jiwa meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis. Yang artinya, terdapat 11 jiwa meninggal dunia setiap jamnya karena penyakit tuberkulosis. Dan yang lebih memprihatinkan, kebanyakan kasus tuberkulosis terjadi pada usia produktif, yaitu pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Lalu bagaimana sih TB dapat terjadi pada manusia? TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini dapat ditularkan melalui droplet aerosol seperti ketika kita bersin, batuk, maupun berbicara. Dan ketika manusia menghirup bakteri tersebut, maka bakteri akan masuk ke dalam saluran pernapasan dan menuju paru-paru. Dan nanti sistem imun kita akan memakan bakteri tersebut melalui makrofag alveolar. Namun apabila makrofag tersebut gagal untuk menghambat atau menghancurkan bakteri tersebut, maka bakteri tersebut akan terus berkembang biak dan sistem makan-memakan bakteri tersebut oleh makrofag akan terus berlanjut. Dan nantinya sistem imun kita akan mengaktifkan sel-sel lainnya seperti contohnya limfosit T untuk mengisolasi bakteri-bakteri tersebut hingga nantinya membentuk suatu granuloma. Dan di dalam granuloma, bakteri-bakteri akan tertidur dan pada tahap ini penderita tidak akan menimbulkan suatu gejala-gejala dan pada tahap ini juga infeksi dapat dicegah. Namun mungkin nanti dapat menimbulkan suatu risiko reaktivasi. Dan apabila ternyata sistem imun kita itu terganggu atau sedang lemah atau ketika kita sedang sakit, maka bakteri akan terus berkembang biak hingga nantinya penyakit ini bisa menjadi TB yang aktif yang dapat menimbulkan gejala-gejala klinis. Gejala umum TB paru adalah batuk produktif lebih dari 2 minggu, yang biasanya disertai dengan gejala pernapasan seperti sesak napas, nyeri dada, dan batuk berdarah. Selain itu juga ada gejala sistemik seperti demam, kekurangan nafsu makan, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan mudah lelah. Untuk pemeriksaan TB paru dapat dilakukan dengan pemeriksaan utama dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan utama penegakan diagnosis pasti pasien TB adalah pemeriksaan bakteriologis, yaitu pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Atau bila pemeriksaan TCM tidak bisa dilakukan, digunakan pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam dengan sampel uji dahak atau sputum. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang bisa dilakukan sebagai baseline sebelum memulai pengobatan dan memutuskan rencana pengobatan yang dipilih, misalnya pemeriksaan darah rutin dan gula darah. Selain itu, terdapat pemeriksaan penunjang yang memerlukan rujukan. Bila diagnosis awal menggunakan pemeriksaan mikroskopis bakteri tahan asam atau BTA, maka dilakukan rujukan untuk pemeriksaan TCM untuk mengetahui resistensi terhadap rifampicin. Bila hasil pemeriksaan bakteriologis negatif, dapat dilakukan rujukan pemeriksaan radiologi ke fasilitas rujukan tingkat lanjut untuk penegakan TB paru dewasa yang terdiagnosis klinis. Selain itu, dilakukan juga tes HIV untuk pasien TB paru dewasa yang menjalani pengobatan. Kemudian, untuk pemeriksaan penunjang lain dilakukan apabila ditemukan adanya kelainan, komplikasi, atau penyakit penyerta yang memerlukan perhatian. Cara yang paling rasional dalam memilih obat anti-tuberkulosis secara tepat adalah menggunakan obat dari yang paling kuat efek bakterisidanya dengan toksisitas yang paling rendah sampai toksisitas yang paling tinggi.
Pemilihan obat untuk kasus MDR-TB antara lain menggunakan obat lini pertama jika masih efektif, 1 obat injeksi, menggunakan obat golongan fluoroquinolone, menggunakan obat lini kedua oral sampai diperoleh 4 jenis obat yang efektif, dan obat yang kelima itu untuk memperkuat regimen atau meningkatkan efektivitas 4 jenis obat dari kelompok sebelumnya. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan obat MDR-TB, maka diperlukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien terkait fungsi obat, cara pakai, dan goals yang akan diterima oleh pasien setelah mengonsumsi obat tersebut. Selain itu, pasien harus dipantau efek sampingnya secara ketat dan dilakukan evaluasi secara berkala. Penyakit tuberkulosis atau TBC dapat dicegah dengan melakukan vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan pada bayi sebelum 2 bulan. Terdapat beberapa upaya untuk mencegah penularan tuberkulosis, yaitu yang pertama, menggunakan masker saat berada di tempat ramai dan ketika berinteraksi dengan penderita TBC. Yang kedua, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa menggunakan tisu. Yang ketiga, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang keempat, dipastikan rumah memiliki sirkulasi yang baik agar udara dapat bersirkulasi dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Yang kelima, tidak tidur sekamar dengan penderita TBC. Nah, sekarang teman-teman tahu kan kalau pengobatan TB memerlukan waktu yang nggak sebentar loh, bahkan bisa sampai 6 bulan. Jadi, kepatuhan pengobatan TB akan mempengaruhi hasil akhir dari terapi. Nah, bila pasien tidak mengkonsumsi obat dengan teratur, selain tidak bisa sembuh, pasien juga bisa mengalami resistensi obat atau MDR-TB. Bersama melawan TB, patuh obat, cegah resistensi.